wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana, NPM 101200062 dari kelas C4 Manajemen. Saya salah satu mahasiswa dari STI Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Saya mengambil tema daya beli masyarakat menurun. Simak beberapa berita berikut. Mengingatkan potensi pelemahan daya beli akibat pandemi COVID-19 bisa semakin dalam bila pemulihan ekonomi tidak berjalan optimal. Namun di satu sisi pemulihan ekonomi juga diharapkan tetap fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah perlu mewaspadai turunnya daya beli masyarakat yang berpotensi semakin dalam akibat pandemi COVID-19. Jualan emas lesu di kuartal ketiga tahun ini. Pandemi disebut menjadi alasan daya beli masyarakat menurun untuk membeli emas. Seperti di salah satu toko emas bulan purnama di kawasan Pasar Besar Kota Malang. Menurut Raden, indikator pendapatan masyarakat menurun antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petani, dan penurunan pendapatan pekerja. Dia menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan laju inflasi saat ini yang rendah, bahkan terkontraksi 0,1% pada Juli 2020. Kontraksi alias deflasi 0,05% pada Agustus dan September pada tahun 2020. Pengamat ekonomi senior dari Center of Reform on Economics Indonesia, Peter Abdullah, menganggap wajar terjadinya penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Selama ini masih adanya wabah pandemi COVID-19. Hal ini juga didorong oleh pembatasan aktivitas sosial masyarakat demi menghindari tertularnya wabah. Ketimpangan yang semakin meningkat selama pandemi di negara-negara kawasan berpotensi terjadi karena pengangguran yang meningkat. Apalagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, paling banyak terjadi pada golongan berpenghasilan rendah. Survei IMF menunjuk pandemi mulai berdampak pada pasar tenaga kerja di Asia. Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlindungan sosial tahun depan memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Hal ini lantaran ekonomi yang terpukul luar biasa akibat pandemi COVID-19. Diharapkan mulai pulih pada tahun depan, meskipun demikian anggaran perlindungan sosial pada tahun depan tetap besar mencapai 408 triliun rupiah dibandingkan tahun ini yang mencapai 495 triliun rupiah. Penyebab daya beli menurun di Indonesia yang pertama yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Yang kedua yaitu kenaikan harga di beberapa komponen. Perekonomian adalah hal yang sensitif sehingga apabila ada hal kecil yang berjalan tidak semestinya akan membuat pengaruh yang besar kepada perekonomian. Masalah harga ini contohnya, jika seseorang yang biasa membeli harga A dengan 100.000 kemudian barang itu naik menjadi 120.000, sudah dipastikan banyak masyarakat memikirkan alternatif barang lain yang harganya tetap stabil. Hal itu membuat kacau perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya harga secara terus-menerus. Jadi, inflasi ini juga bisa dikatakan suatu proses turunnya nilai mata uang secara berkesinambungan. Inflasi menjadi suatu permasalahan yang cukup pelik yang dirasakan oleh berbagai macam negara. Mengingat banyak faktor yang membuat inflasi ini terjadi, kenaikan harga secara terus-menerus.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.